Udah muncul layarnya, Liana? Tes, tes. Halo? Bisa? Ya bisa. Oke, kita mulai ya. Ustadz kata Afifah izin gak bisa masuk hari ini. Tolong dibuatin videonya. Oh ya, siap. نبدأ درسنا في هذا اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Malik bin Salim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-kalam dan kita sudah eh, selesai menjelaskan unsur-unsur atau pembagian-pembagian yang terkandung pada al-kalam. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan ajza'ul kalam wa ma yata'allafu minhu. Iqra'i ya Liana. قال المصنف وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الشرح: بين المصنف حفظه الله تعالى أن اللف ال ال Al-fadha anna al-alfadha أن الألفاظ التي تستخدمها العرب في كلامها لا تخرج عن واحد من ثلاثة أشياء: الاسم أو الفعل أو الحرف. فالاسم تعريفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. مثاله زيد وفرس وعصفور وزهرة وبيت وذكاء. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى يفهم من نفس الكلمة، وهذا المعنى قد يكون لشيء محسوس بأن يكون ذات إنسان كزيد، أو حيوان كفرس، أو طير كعصفور، أو نبات كزهرة، أو جماد كبيت، أو يكون لشيء معنوي غير محسوس يدرك بالعقل كالذكاء والشرف والعلم. فكل كلمة دلت على ذات أو معنى ولم تقترن بزمن فهي اسم. Mumtaz, barakallahu fiik.
Ajza'ul kalami wa ma yata'allafu minhu. Ajza artinya pembagian. Jamak dari juz'un. Ajza'ul kalam, pembagian kalam, wa ma yata'allafu minhu, dan apa yang berkaitan dengannya. Jadi judul yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini, pembagian kalam dan apa yang berkaitan dengannya. Huknya kembali ke kalam. Qala al-musannifu, ya musannif ya, Liana bukan musannaf, musannifu. Qala al-musannifu, berkata pengarang atau penulis, yaitu Ibnu Ajurum, ya, qala al-musannif Ibnu Ajurum, penulis matan al-Ajurumiyah, dan lafaznya sebagai berikut. Wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ini lafaz yang ada di matan matan al-Ajurumiyah. Dan pembagiannya, huknya kembali ke kalam. Wa aqsamuhu salasatun. Pembagian kalam itu ada 3. Ismun, wa fi'lun, wa harfun, ja'a li ma'nan. Jadi pembagian dari kata atau pembagian dari kalam, ya, itu ada 3. Yaitu pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga harfun. Ja'a li ma'nan, akan datang maknanya. Maksudnya definisinya itu akan ja'a li ma'nan, akan dijelaskan. Ja'a li ma'nan, akan datang maknanya. Jadi setiap pembagian itu akan ada makna-makna tersendiri. Berkata pensyarah atau yang menjelaskan matan al-Ajurumiyah, yaitu Syekh Malik bin Salim berarti ya. Bayyanal musannifu rahimahullah. Pengarang, yaitu Ibnu Ajurum, menjelaskan, bayyana artinya menjelaskan. Annal alfaz, bahwasannya lafaz-lafaz allati, yang tastakhdimuhal arabu, yang digunakan haknya kembali ke alfaz. Alfaz jamak taksir, maka dia dihukumi muannas. Makanya domirnya adalah ha. Bahwasannya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab, al-Arab, fi kalamiha, pada percakapan mereka, ucapan mereka, fi kalamiha, ya, hanya kembali ke alfaz ya. Bahwasanya pembicaraan mereka itu dengan lafaz-lafaz la takhruj. Jadi lafaz-lafaznya itu tidak keluar. La takhruju min wahidin min salasati asya. Jadi lafaz-lafaz yang digunakan ketika orang Arab berbicara itu tidak keluar dari salah satu dari tiga pembagian tersebut. Ya. Entah baik itu isim atau fi'il atau harfun. Jadi tidak keluar dari 3 hal itu. Tidak ada yang keempat, tidak yang kelima, tidak ada yang keenam. Tapi fokus ketiga itu. Jadi orang Arab itu berbicara dengan 3 pembagian ini. Isim, fi'il, harfun. Al-ismi, awil fi'li, awil harfi. Jelas ya insyaAllah. Nah jadi dengan kita belajar kitab syarah, kita akan mendapatkan wawasan yang luas. Ya. Berbeda kalau kita hanya sekadar menghafal qalal musannifu rahimahullah wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Tapi kita tidak bisa menjelaskan poin-poin yang ada di situ. Oleh karena itu dengan kita membaca kitab ini, besar harapannya kalian bisa mensyarah atau menjelaskan ketika nanti ada yang atau yang kalian ajarkan ke depan. Kita masuk ke al-ismu. Pembagian yang pertama adalah fal-ismu. Maka isim ta'rifuhu pengertiannya adalah wa kalimatun dallat ala ma'nan. Bahwasannya isim itu adalah sebuah kata, kalimah. Dia kata dallat yang menunjukkan ala ma'nan, sebuah makna atau sebuah arti fi nafsiha, pada dirinya, pada diri kata tersebut ada makna. Ya. Walam taqtarin bizamanin. Apa maksudnya ala ma'nan fi nafsiha? Contoh misalkan kalimah liana
ketika orang mendengar kata liana, maka dari segi makna orang tahu, oh itu nama manusia, ya, perempuan, nama perempuan, manusia. Jadi dari kalimat tersebut sudah ada makna tersendiri. Dari kata tersebut, dari dirinya itu sudah ada makna, ya. Orang yang lain sudah ada gambaran, oh itu nama perempuan. Ya. Ahmad, ketika orang mendengar kata Ahmad, dia paham ada gambaran bahwa oh itu nama manusia, itu nama laki-laki. Jadi ada makna tersendiri. Walam taqotarin bizamanin. Ini catatan bahwasannya isim dia itu belum atau dia itu tidak terikat, tidak berkaitan, taktarin bizaman. Jadi tidak berkaitan dengan waktu. Jadi dari makna dari kata tersebut tidak ada mengandung waktu. Ya. Kata liana ya liana, ya tidak ada waktu liana sekarang, liana ke depan, liana waktu depan atau waktu yang akan datang atau liana yang lampau, yang lalu, tidak ada. Jadi tidak terikat sama waktu kalau isim. Misaluhu Zaidun wa Farsun wa Usfurun wa Zahratun wa Baitun wa Zakaun. Zaidun jelas, Farsun kuda, Usfurun burung-burung kecil, Zahratun bunga, Baitun rumah, Zakaun pintar. Fakullu wahidin min hadhil alfaz, dan maka setiap contoh-contoh, salah satu contoh ya, semua contoh yang telah disebutkan tadi itu min hadhil alfaz, ya, dari lafaz-lafaz tersebut menunjukkan yadullu ala, menunjukkan atas maknan, menunjukkan atas makna, punya arti mereka itu semua. Yufhamu min nafsil kalimah, dipahami dari diri kata tersebut. Misalkan ada lafaz nih, babaca, misalkan babata, misalkan ya. Dia secara lafaz betul lafaz karena terdiri dari huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah. Namun secara pengklasifikasian atau pembagian, dia tidak termasuk isim karena dia tidak menunjukkan sebuah makna, maka dia tidak termasuk isim. Ya. Dia betul lafaz, dia alfaz, tapi tidak masuk kategori isim karena dia tidak menunjukkan sebuah makna. Ya. Yufhamu min nafsil kalimah. Jadi isim itu ya menunjukkan sebuah makna dan dipahami dari diri kata tersebut. Dalam diri kata tersebut sudah mengandung sebuah arti atau sebuah makna. Wahadal makna, dan makna ini qad yakunu terkadang mengandung syai'in mahsus, sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa diindrakan, sesuatu yang bisa dipegang, dirasakan ya. Jadi kadang isim itu bisa sesuatu yang bisa dirasakan. Bi an yakuna, seperti contoh berikut, bi an yakuna zat insan. Nah, jadi manusia itu sesuatu yang mahsus, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dirasakan ya. Zat insanin ka Zaidin au hayawanin ka Farsin, atau seperti hewan ya, contohnya adalah kuda, au tairin burung, ka usfurin burung-burung kecil, au nabatin atau tumbuhan, ka zahratin bunga, au jamadin atau benda mati atau bangunan, ka baitin. Au yakunu li syai'in ma'nawiyun, dan terkadang isim itu menunjukkan sesuatu yang secara makna ya. Dia itu sesuatu yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang. Ghairi mahsusin. Ini artinya ghairi mahsus. Dia itu tidak bisa diindra, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang. Yudraku bil akli, hanya bisa didapatkan ya, hanya bisa dirasakan dengan akal. Jadi hanya ada di pikiran kita. Tidak bisa kita tampilkan wujudnya, tidak bisa kita tampilkan bentuknya. Contohnya kadzakai, seperti pintar. Pintar ada, ya. Makna pintar ada, tapi kita tidak bisa mengeluarkan dalam bentuk zat, ya.
Tidak ada, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita pegang, ya. Kazakai pintar, wasyarfi kemuliaan, wal ilmi dan ilmu. Dia itu ada maknanya, tapi tidak ghairu mahsus, tidak bisa dirasakan. Fakullu kalimatin, dan setiap kata tersebut dalat ala zat, ya, menunjukkan sebuah zat atau makna. Namun perbedaannya adalah kesamaannya walam taktarin bizamanin. Dia tidak terikat oleh waktu. Yang membedakan hanya yang satunya mahsus, yang satunya ghairu mahsus, tapi tetap dikatakan isim. Ya, dia tidak terikat oleh waktu. Fahiya ismun. Semoga jelas pembahasan tentang isim. Selanjutnya, Anissa, iqra'i wal fi'lu. Siapa yang hadir lagi, Liana? Amira ada? Belum ada, Ustaz. Liana lanjut. Anissa lagi mungkin internetnya. Wal fi'lu. والفعل تعريفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. مثاله قام يقوم قم. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى في نفسه وهو الحدث، وهو مقترن بزمن. فقام تدل على حدوث القيام في زمن ماض، ويقوم تدل على حدوث القيام في زمن حاضر أو مستقبل، وقم تدل على طلب القيام في زمن مستقبل. فكل كلمة دلت على حدث في زمن فهي فعل. Mumtaz. Wal fi'lu. Pembagian yang kedua adalah fi'il. Ta'rifu, pengertiannya, huwa kalimatun, dia itu kata, dalat, menunjukkan ala maknan. Nah, berarti kesamaan dari isim dan fi'il, dia itu dalam diri kata tersebut sudah mengandung makna, sudah ada makna yang tergandung di dalam kata tersebut, dalam diri kata tersebut. Fi nafsiha, dalam dirinya, haknya kembali ke kalimah. Waqtaronat bizamanin, dan terikat oleh waktu. Jadi dalam lafaz fiil, ya, misalkan kataba, dalam lafaz kataba, dalam kalimah kataba itu sudah mengandung dua makna. Dari pertama makna dari suatu perbuatan, kejadian, perbuatan atau aktivitas. Yang kedua makna waktunya. Jadi ketika orang Arab itu berbicara, ya, berbicara dalam kelompok atau pembagian fiil, ya, ketika mereka berbicara ini, berkomunikasi yang isinya hanya fiil saja, maka di dalam fiil tersebut atau kata fiil tersebut sudah mengandung dua makna. Makna kejadian sama makna dari arti dari sebuah kejadian itu sama waktunya, sudah mengandung dua makna di situ, makna waktu sama makna aktivitasnya, ya. Misaluhu koma. Nah, dari kalimah koma itu ada makna aktivitas, yaitu berdiri. Kemudian dari segi waktu, dia itu telah, ya, atau telah berlalu, sudah melakukan, sudah berdiri. Yakumu, ya, dari segi makna dia tetap sama, berdiri. Namun dari segi waktu dia berbeda, yaitu yang menunjukkan waktu hadir atau al-an, sekarang. Hum, nah, ini menunjukkan makna yang sama juga, berdiri, tapi yang membedakan adalah dari segi waktu. Kum memiliki makna dari segi waktu, yang akan datang, ya. Yang mana suatu perintah itu kan, ya, suatu perintah, ya,
akan dikerjakan setelah yang memerintahkan itu memerintahkan, ya. Setelah orang yang memerintahkan itu memerintahkan, ya. Setelah pemerintah, yang memerintahkan orang yang diperintah, ya, agak ribet ya. Orang yang memerintahkan orang yang diperintah, nah, gitu. Jadi baru dikerjakan, itu baru dikatakan perintah. Mana ada orang kalau belum disuruh sudah melakukan, berarti bukan perintah namanya, itu inisiatif dia. Yang namanya perintah itu dikerjakan setelah permintaan dari yang memerintahkan, gitu loh. Baru dikatakan perintah, ya kan? Berarti kejadiannya itu yang akan datang, waktunya akan datang. Gak mungkin orang perintahkan dia lagi ngerjakan, enggak, berarti bukan perintah namanya. Nah, Liana, sholat. Liana lagi sholat, berarti nggak perlu diperintahkan kalau lagi sholat atau sedang sholat. Berarti bukan perintah. Liana sholat, sudah sholat zuhur, misalnya sholat isya Liana, berarti bukan perintah. Nah, tapi yang namanya perintah, misalkan Liana lagi asik-asik main HP, tiba-tiba diperintahkan sholat Liana, nah, berarti itu namanya perintah. Yang mana yang dilakukan waktu yang akan datang, ya, itu yang namanya perintah. Fakul wahidin min hadhil alfaz yadullu ala maknan. Jadi setiap contoh-contoh yang telah dijelaskan itu yang telah kita contohkan tadi, itu sebuah lafaz, ya. Yadullu ala maknan, yang menunjukkan sebuah makna fi nafsihi. Pada mengandung makna pada dirinya, ya. Wa huwal hadas. Hi-nya ini kembali ke fiil, ya. Pada diri fiil itu mengandung kejadian. Mengandung kejadian. Al-hadas artinya kejadian. Wa huwa muqtarinun bizamanin. Ya. Dan dia itu terikat sama zaman atau waktu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan persamaan antara isim sama fiil, yaitu dari segi makna mereka sama. Ketika orang bilang kalimah kitun, maka dari segi makna orang paham, ada gambaran, oh dari segi makna ini hewan maksudnya, ada artinya kitun. Fiil begitu juga, misalkan kita bilang doroba, maka dari segi arti makna ada, mengandung perbuatan memukul. Nah, yang membedakan isim sama fiil hanya waktu saja, itu saja ya. Dari segi waktu, kalau isim tidak terikat sama waktu, kalau fiil terikat sama waktu. Ya. Qoma tadullu ala hudusil qiyam fi zamanil madhi. Qoma berdiri, fiil ini menunjukkan ala hudusil qiyam fi zamanil madhi. Menunjukkan kejadian berdiri di waktu lampau madin. Nah, kita lihat catatan kaki. Az-zamanul madi, apa itu? Zamanul madi, waktu madi itu apa? Huwa ma qabla zamanut takallum. Dia itu ma qabla, sebelum waktu pembicara. Ya, sebelum waktu pembicara. Yang berbicara itu sebelumnya itu pembicara, ya. Misalkan Liana nih ngomong sama Anissa ini, ya. Ngomong, ya. Ngomong tentang perbuatan yang lalu, misalkan aku sudah belajar, ya, aku sudah belajar. Nah, jadi dari pembicara itu dia berbicaranya sekarang, tapi perbuatan dia itu telah terjadi. Nah, ba'da qabla zamanut takallum, sebelum waktu pembicara. Nah, Liana ngomongnya sekarang, tapi kejadiannya itu sebelumnya. Nah, itu arti maksudnya ma qabla zamanut takallum. Ma qabla zamanit takallum. Zamanit takallum. Berbicaranya sekarang, ya. Kejadiannya sebelum dia berbicara. Ya, sebelum dia berbicara. Wa yaqumu tadullu ala hudusil qiyam fi zamanil hadir. Dan yaqumu menunjukkan atas kejadian berdiri di waktu sekarang. Kita lihat catatan kaki. Az-zamanul hadir huwa zamanut takallum.
Jadi waktu pembicara itu, kejadian dan waktu dia berbicara itu sama. Aku sedang tidur. Aku sedang santai. Aku sedang makan. Berarti dia berbicara waktu itu dan kejadiannya waktu itu juga. Itu ya maksudnya. Huwa zamanut takallum. Au mustaqbal. Jadi dari fi'il mudhari ya, itu mengandung makna sekarang dan akan datang. Apa maksud au mustaqbal? Kita lihat catatan kaki. Az-zamanul mustaqbal huwa ma ba'da zamanit takallum. Ba'da berarti kan setelahnya. Ketika orang berbicara nih, Liana bicara sama Nisa, aku nih mau makan seblak. Aku mau pergi ke Alfamart. Dia ngomongnya sekarang, tapi kejadiannya akan datang. Itu ma ba'da zaman takalum. Dia akan melakukannya itu setelah berbicara. Paham ya? Dan catatan kaki. Wakum dan kum tadullu ala talabil qiyam fi zamanil mustaqbal. Adapun kum itu menunjukkan atas permintaan atau permintaan berdiri. Talabil qiyam fi zamanil mustaqbal. Pada waktu yang akan datang. Sebagaimana penjelasan Ustadz yang tadi yang panjang lebar tadi terkait perintah. Ya. Orang diperintahkan itu setelah berbicara, setelah yang memerintahkan itu memerintahkan. Baru dia lakukan. Fakullu kalimatin dalat ala hadasin fi zamanin fahiya fi'lun. Dan semua kata yang menunjukkan atas kejadian fi zamanin dan dia itu terikat sama waktu, pokoknya ada mengandung makna waktu juga, maka itu kita sebut fi'il. Misalkan ada pertanyaan, apa perbedaan fi'il mudhari yang mustakbal sama fi'il amr? Itu sama-sama maknanya mustakbal. Kalau fi'il mudhari ya dari makna akan datangnya itu tanpa ada perintah. Menunjukkan waktu yang akan datang tanpa ada lafaz perintah. Itu mudhari. Sedangkan fi'il amr itu sebuah perintah yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Itu perbedaannya mudhari sama amr. Ya. Dari definisinya mustakbal. Mustakbal yang dimaksud di fi'il mudhari adalah perbuatannya dia. Dia akan melakukannya setelah dia berbicara. Kalau fi'il amr, mustakbalnya ini, orang yang diperintahkan akan melakukan perintah setelah yang memerintahkan itu berbicara. Ya. Anissa, Iqra. Ila salasati aqsamin. Madi wa huwa ma dallu ala hadatsin waqa'a fi zamanil madi mithlu kataba, safara, shalla. Wa mudhari' wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal mithlu yaktubu, yusafiru, yusallu. Wa amrin wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal mithlu uktub, safir, salli. Mumtaz. Yakfi? Ya. Fal fi'lu yang qasimu ila salasati aqsam. Fi'il terbagi menjadi 3 bagian. Madin wa huwa madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madi. Yang dikatakan oleh madi adalah yang menunjukkan atas kejadian. Waqa'a ya. Waqa'a fi zamanil madi. Yang mana kejadiannya itu terletak di waktu yang lampau atau yang lalu. Fi zamanil madi. Mislu kataba, safara, shalla. Wal mudhari' wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir atau mustaqbal. Dikatakan mudhari' adalah yang menunjukkan atas kejadian yang terletak di waktu sekarang atau yang akan datang. Mislu yaktubu, yusafiru, yusalli. Wa amrin wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal.
Yang dikatakan amr adalah yang menunjukkan atas kejadian yutlabu, diminta, husuluhu, terjadinya fi zamanil mustaqbal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Bahwasanya fi'il amr itu kejadian yang diminta, peristiwanya itu terjadi, ya, terjadi di waktu yang akan datang. Mislu uktub, orang berbicara yang memerintahkan ini bilang uktub, maka yang diperintahkan akan mengerjakan setelah orang yang memerintahkan, ya, memerintahkan, ya, setelah orang yang memerintahkan. Safir, safarlah. Sholli, sholatlah, ya. Jelas ya, insyaallah tidak perlu kita panjang lebar. Yang penting kita dapat dari segi baca kitab dan kosakata baru. Amira, sudah ada Amira, Diana? Enggak ada dia ya? Nggak ada. Ayo Diana lagi. Ustaz, boleh diperbesar sedikit? Oh ya. Sudah? والحق تعريفه هو كلمة دلت على معنى في غيرها مثاله لم وفي وهل فكل واحد من هذه الألفاظ حرف يدل على معنى وهذا المعنى يظهر في غيره فقط فمثلا لم معناها النفي وهذا النفي لا يظهر ويتضح حتى تضمها إلى غيرها فتقول لم يقم زيد فكلمة لم دلت على نفي قيام زيد فكل كلمة دلت على معنى في غيرها فهي حرف. Masya Allah, mumtaz. Wal harfu ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Nah, apa definisi dari huruf? Huruf adalah sebuah kata, sama semua kata. Isim kata, fi'il kata, harfun kata. Dallat ala ma'nan fi ghairiha. Yang mana perbedaannya, kalau isim sama fi'il itu dalam diri kata tersebut sudah mengandung makna. Bisa kita maknai dia. Namun kalau harfun itu butuh sama yang lain. Dallat ala ma'nan fi ghairiha. Jadi perbedaan isim fi'il sama huruf. Kalau huruf itu masih membutuhkan isim sama fi'il untuk menjelaskan makna dari diri huruf tersebut atau kalimat huruf tersebut. Fi misalkan. Dari segi makna masih belum bisa kita terjemahkan. Kalau terjemahan bebas yang diajarkan kan di artinya ya. Tapi kalau dari segi ilmu nahu, dia itu belum ada makna. Belum bisa dimaknai kecuali dia digabung atau ada yang membersamai dia. Baru dia bisa dalam diri dari kata fi itu punya makna. Kalau dia bergandengan dengan isim atau fi'il. Fil masjid, baru ada maknanya fi ini. Tapi kalau dia berdiri sendiri tanpa ada bantuan atau tanpa ada gandengan isim atau fi'il, maka belum ada maknanya. Ya. Itu maksud maknan fi ghairiha. Misaluhu lam wa fi wa hal. Nah, ini berdiri sendiri nih, belum ada makna ini. Nah, baru ada penjelasan nih. Faqul wahidin min hadhil alfazi harfun. Dan setiap satu-satu contoh yang ada, lafaz-lafaz yang disebutkan di atas, harfun, yaitu huruf. Yadullu ala maknan, menunjukkan sebuah makna. Wahadal makna, dan makna ini, yazhar, akan muncul maknanya, akan nampak, fi ghairihi, nampak maknanya di lainnya, maksudnya isim atau fi'il, dengan bergabung dengan isim atau fi'il. Faqat, ya. Pamasalan, dan contohnya lam, maknaha an-nafyu, maknanya itu an-nafyu, peniadaan. Nah, wahadhan nafyu, dan peniadaan ini la yadhhar, tidak akan nampak, wa yattadihu, tidak akan jelas, hatta tadhammaha, sampai dia itu bergabung. Tadhammaha itu artinya bergabung.
sampai huruf tersebut bergabung ila ghairiha, bergabung dengan selain jangan lainnya. Fatakulu, dan maka dikatakan lam yakum Zaidun, Zaid belum berdiri. Kalimatul lam, maka kata lam dalat ala nafyin. Maka ketika dia bergabung dengan kata yakum, maka dia sudah dapat makna an-nafyu, peniadaan. Ya. Meniadakan perbuatan Zaid itu berdiri. Lam yakum Zaid. Zaid belum berdiri. Zaid belum berdiri. Meniadakan perbuatannya Zaid yang berdiri itu. Ala nafi qiyami Zaidin itu. Meniadakan perbuatan berdirinya Zaid. Fakullu kalimatin dalat ala maknan fi ghairiha fayya harfun. Dan setiap kata yang menunjukkan ala maknan fi ghairiha, yang membutuhkan selainnya, maka itu disebut huruf. Simpelnya, isim sama fi'il itu berdiri sendiri. Kalau huruf masih membutuhkan yang lain, berarti dia sosial, makhluk sosial. Seperti manusia ya, manusia membutuhkan satu sama lain. Maka huruf ini dia makhluk sosial, dia membutuhkan isim dan membutuhkan fi'il. Nah, catatan kaki penting ini. Kalau ada bintang berarti penting. Nah, jadi musannif penulis kitab ini mengatakan harfun ja'a li maknan an hurufit tahajji. Jadi huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu itu bukan huruf yang mana kita pelajari a, bata sampai iya, itu bukan. Tapi yang dimaksud adalah huruf yang memiliki makna. Tepat seperti contoh yang telah kita sebutkan di atas tadi. Falaisa kullu wahidin minha kalimatun. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu ya, tidak semua huruf hijaiyah itu mengandung kata atau dia itu disebut kata. Li'adami dilalatihi ala makna. Li'adami karena dia tidak mengandung, tidak menunjukkan sebuah makna. Ba yang ada makna kannya bi kan? Kalau ba nggak ada makna, ba. Ya. Ba. Dia belum dikatakan kalimah atau dikatakan huruf karena dia tidak mengandung makna. Ja misalkan juga. Ro tidak mengandung makna dia. Ya, oh ya ada mengandung makna ya, ya ada. Ha ada ha. Ma ada ma ya, ma ada. Go misalkan tidak mengandung makna. Itu catatan kaki ya. Tidak semua huruf itu mengandung makna. Ya, tidak semua huruf yang terdapat di huruf hijaiyah itu bisa dikatakan kalimah. Kan apa alasannya? Karena tidak mengandung makna. Oke, langsung saja kita jawab ini ya. Sudah saya jadikan PR. Iqra'il ayatil Qur'aniyah al-Qur'aniyata al-atiyata sumastakhrij minha salah satu asma'in wa salah satu af'alin wa salah satu ahrufin. Diana ajibi soal al-awwal al-asma. Iqra'il ayat awalan. Gelap, Ustaz. Oh ya. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الأسماء الأكرم Al-Akram, na'am. القلم Mumtaz. الإنسان. Masya Allah. Al-Akram, Al-Qalam, Al-Insan. Rabbu aydan. نعم. سندخل في أقسام الأسماء. Rabbu wa domir ka aydan al-asma. Ka Rabbu, Rabbun ya, Rabbu. Mumtaz. Al-af'al, Anisa. Iqra. Iqra.
Dari yang mana, Ustaz? Dari ayat di atas, istakhriji, keluarkan mana fi'il. Ayat keberapa? Ayat ketiga, 4, 5 semuanya. Yang pertama ada Iqra, yang kedua ada Allama, yang ketiga Ya'lam. Masya Allama Allah. juga. Masya Allah, mumtaz. Yana, al-ahruf. Al-ahruf alladhi ma Alladhi masuk ke isim dia. Dia isim iya, mausul. Alladhi. ma sama lam. Bi sama lam. Ya. Bi sama lam. Oh, sama lam. Masya Allah, mumtaz. Insya Allah besok kita akan masuk pembahasan tentang alamatul isim. Jadi kita habiskan besok. Jadi target kita insya Allah Ustaz sudah petakan. Kalau rutin kalian ikuti program ini, maka insya Allah buku ini akan selesai. Ya. Karena Ustaz karena di awal-awal mungkin Ustaz akan masih bertahap. Kalau sudah sudah terbiasa baca kitab, kemudian kita terjemahkan syarah-syarah yang dijelaskan oleh penulis, maka nanti akan kita tingkatkan kecepatannya supaya banyak faidah yang bisa kita dapat. Ya, tidak perlu berlama-lama. Misalkan kayak alamatul isim ini kita ambil dari segi bahasa. Insya Allah saya yakin kalian sudah tahu tanda-tanda isim. Cuma dari segi bahasa mungkin ada beberapa bahasa yang bisa kalian ambil faidah atau pernah kalian jumpai sebelumnya. Maka itu tujuan kita untuk membaca kitab bertahap. Ya, walaupun materinya itu Ustadz rasa ringan, tapi syarahnya itu luar biasa kalau kita ambil faidah banyak sekali. Syarah-syarah yang bisa menjadi bekal keilmuan kita. Bisa insya Allah berarti target kita besok alamatul isim wa alamatul fi'il. Insya Allah ta'ala. Dan alamatul harfi. Ya. Baru hari Selasa kita akan masuk bab i'rab wal bina. Bab i'rab wal bina. Kemudian hari Rabu ya, insya Allah nanti sesuai dengan sesuai dengan siapa tahu nanti ada uzur atau apa, bisa pokoknya selama kalian libur kita usahakan bisa selesai kitab ini.